Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa di pertemuan pertama ini, mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Kali ini kita untuk mata kuliah ini mengikuti metode self-host. Ya, artinya dosen membuat video pembelajaran dan mahasiswa melihat video tersebut. Ya, nanti mungkin di dalam video YouTube ya di channel saya. Nah, jadi di sini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur dan organisasi komputer merupakan dua hal yang penting dalam dunia teknologi komputer. Kedua konsep ini berkaitan sangat erat, namun memiliki perbedaan. Arsitektur komputer merujuk pada struktur dasar dan sistem komputer melibatkan kelas, ya. Jadi dia melibatkan perangkat keras atau hardware, kemudian ada perangkat lunak, ya, software yang bekerja sama untuk menjalankan instruksi dan memproses data atau ya. Arsitektur komputer meliputi desain Central Processing Unit atau CPU, penyimpanan atau memori, sistem input-output, ya, ada bus komunikasi dan set instruksi CPU. Dalam hal ini dapat diketahui bagaimana suatu komputer bekerja yang meliputi jenis instruksi, format instruksi, dan perangkat keras yang digunakan dalam menjalankannya. Beberapa contoh arsitektur komputer yang terkenal itu adalah arsitektur x86 atau Intel dan AMD. Kita sudah kenal ini ya. Ini merek yang sudah lama ya, di tahun 1970-an dia sudah ada. Begitu juga dengan AMD, arsitektur ARM dan lain sebagainya. Jadi arsitektur komputer ini melibatkan daripada hardware, ya, software, central processing unit atau CPU, kemudian yang lainnya, ya. Kemudian sementara organisasi, ya, merupakan konsep yang lebih mendalam. Ini lebih mendalam. Teknis mengenai bagaimana komputer diterapkan. Hal ini termasuk mengenai bagaimana CPU berkomunikasi dengan memori. Ya, namanya organisasi. Ya, kita kalau di dalam sebuah organisasi, katakanlah organisasi mahasiswa, pasti situ kita bagaimana berkomunikasi dengan bidang-bidang lainnya atau sub-sub lainnya, ya, dengan memori bagaimana data disimpan dan diakses, serta bagaimana instruksi dieksekusi secara nyata. Organisasi komputer mencakup penyusunan, kemudian ada koneksi, aliran data antar komponen, perangkat keras seperti ALU, aritmatika logik, register bus, dan lain sebagainya. Itulah yang dikatakan dengan organisasi komputer. Jadi ada saling koordinasi di dalamnya. Bagaimana cara kerja sebuah, katakanlah memori, kemudian prosesor, ya, lebih mendalam lagi, ya, dia per hardware, ya. Jadi ini menurut data Cahya Ningrum 2023. Dalam hal ini dapat diberikan kesimpulan secara ringkas bahwa lebih menekankan pada konsep dan prinsip dasar mengatur operasi komputer. Sementara organisasi komputer ini membantu mendefinisikan cara hardware secara fisik dimanipulasi dalam lagi, ya. Jadi dia mendefinisikan cara hardware itu bekerja, ya, saling koordinasi misalnya antara memori dan prosesor, ya, kemudian memori dengan hard disk, seperti itu. Dua konsep ini sangatlah penting dalam pengembangan sistem komputer karena arsitektur komputer didefinisikan sebagai kerangka kerja umum yang harus diikuti oleh organisasi komputer saat membangun dan merancang perangkat keras komputer yang nyata. Jadi ada kaitan eratnya, ya. Ada hardware, ya, kemudian ada hardware, ada software, kemudian ada cara kerjanya, ya, cara komunikasinya. Itulah yang dikatakan arsitektur organisasi komputer. Kemudian sejarah perkembangan komputer. Ya, kita masuk ke sejarah perkembangan komputer. Pada keberjalanannya, sebuah komputer memiliki sejarah yang
perkembangan ya. Beberapa tahap dalam evolusi teknologi komputer dimulai dari awal hingga terkini. Berikut ya gambaran secara umum mengenai sejarah komputer ini menurut Taufik ya tahun 2002. Yang pertama zaman prakomputer ya, ini abad ke-17 hingga ke-19, kita belum lahir. Pada zaman ini, zaman awal di mana ditemukan abakus pada sekitar tahun 300 sebelum Masehi yang dianggap sebagai salah satu alat perhitungan awal. Kemudian pada tahun 1642 ditemukan suatu alat mesin mekanis pertama yaitu mesin Pascal. Ya, ini mungkin di zaman batu ya. Mungkin perhitungannya dulu yang dianggap teknologi komputer itu adalah adanya alat atau cara menghitung itu melalui batu ya. Itu pun sudah dianggap perhitungan matematika karena ada hitungan di situ ya. Kemudian itu tahun 1916 ada sudah mesin Pascal oleh Brian Pascal yang dapat digunakan untuk perhitungan matematika ya. Ada sudah mesinnya ya. Kemudian pada abad ke-19 Charles Babbage ya menciptakan sebuah mesin analitik yaitu suatu mesin komputasi. Mekanisme pertama kali dikenal. Mesin ini tidak pernah selesai dibangun, namun konsepnya menjadi dasar dalam pengembangan komputer modern saat ini ya. Kemudian kita langsung ke zaman komputer awal ya. Ini awal ke abad ke-20 ya. Abad ke-20 itu adalah pada tahun 2000 ya. Pada zaman ini komputer awal terjadi pada masa Perang Dunia Kedua pecah. Komputer elektronik pertama yaitu Colossus yang digunakan untuk memecahkan kode enigma Nazi ya, namanya juga Perang Dunia Kedua. Ya, kita lihat di John Presper Eckert dan John Masley mengembangkan komputer elektronik pertama yang dapat diprogram, yaitu namanya ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer ya, pada tahun 1945. Ya, ini pada tahun ini Indonesia juga merdeka ya. Sejumlah komputer awal seperti mesin pengurusan data elektronika, elektromekanis dan komputer tabung vakum mulai muncul ya. Dulu mungkin pakai tabung vakum ya. Generasi pertama komputer ya. Ini tabungnya besar nih, tabung vakum ini sangat besar. Ini sangat besar sekali. Kemudian generasi pertama komputer tahun 1940 hingga 1950-an ini kita bahas ya. Ini pada generasi ini mulai muncul komputer yang terdiri dari komputer berbasis tabung vakum. Ya, jadi pada tahun 1940-an komputer yang ENIAC buat dikembangkan dengan menggunakan tabung vakum dan kabel dalam menjalankan perhitungan. Mungkin kabelnya atau tabungnya besar ya, sebesar rumah. Contoh Mark 1, Mark 2, IBM 702, IBM 704, IBM 709. Ini dibuat oleh IBM ya, International Business Machine. ENIAC berukuran sangat besar ya, beratnya aja 30 ton. Ya, 30 ton. Kalau kita bandingkan dengan komputer sekarang itu kecil ya. Udah ada sekarang yang namanya tablet ya, lebih kecil lagi. Electronic Discrete Variable Automatic atau EDPAC, memori untuk menampung program data serta Universal Automatic Computer atau UNIVAC 1. Komputer komersial inilah komputer komersial pertama ya, kita lihat ya sebesar rumah. Inilah yang pertama kali. Ini mungkin alat hitung aja atau menyimpan dokumen tapi besarnya sebesar gedung atau rumah ya. Kemudian generasi kedua itu di 1950-an hingga 1990-an ini mulai muncul IBM 1401 ya. Kemudian menggunakan bahasa tingkat tinggi nih ya. Kapasitas memori cukup besar. Dari magnetic core, stroke dan dapat menyimpan puluhan ribu karakter. Penyimpanan luar magnetic tapes dan magnetic disk. Itu CD itu bisa menyimpan data ya, kemampuan proses bisa juga seri informasi. Dari generasi pertama ya. Proses yang dilakukan lebih cepat
mulai mengecil dia sebesar lemari. Ini komputer generasi kedua. Ini sudah. Kemudian komputer generasi ketiga yaitu 1960-an sampai 70-an. Sini mulai diciptakan kinerja sebuah komputer menggunakan IC berukuran semakin kecil dan lebih terjangkau. Komputer ya. Jadi kita lihat contohnya itu ada GE600, GE235, General Electric, UNIVAC 1108, UNIVAC 9000, komputer buatan Xerox ya. Kita lihat ya, sudah ada pitanya dan sudah lebih bagus dan ya bisa dibilang kan lebih besar daripada generasi kedua tadi, tapi ini sudah menggunakan IC dan hemat listrik ya. Nah, ini generasi keempat tahun 70-an dan 1980-an. Ini pada generasi ini komputer melibatkan mikroprosesor. Ini sudah makin kecil ya, pribadi atau bisa dikenal dengan personal komputer atau PC. Ini dari luar Apple II, kemudian ada IBM PC, dan salah satu contoh dari beberapa komputer pribadi awal yang telah sukses. Komputer ini menggunakan RAM Large Scale Integration atau LSI, sudah memakai semikonduktor dan mikroprosesor berbentuk seperti chip. Untuk memorinya muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemanapun seperti laptop ya. Nah, ini sudah ada CPU ya, atau bukan CPU namanya ini adalah PC ya, personal komputer. Ini CPU-nya, kemudian ini komputer, kemudian ini keyboardnya ya. Kemudian inilah generasi keempat yang sudah tampil lebih elegan ya. Kemudian generasi kelima ya, 80-an hingga 90-an dan seterusnya sampai terkini abad ke-21 ya. Pada generasi ini mulai dikenal sebuah internet ya, sudah mulai masuklah ya World Wide Web yang telah mengubah cara komputer berkomunikasi, tidak lagi sendirian tapi sudah berkoneksi atau berkomunikasi dengan dunia luar atau negara-negara lain. Personal komputer berbentuk semakin kecil dan lebih kuat dengan munculnya laptop dan perangkat mobile. Ya, ini lebih canggih lagi ya. Apalagi sudah ada sekarang yang namanya Artificial Intelligence atau AI untuk mempermudah interaksi manusia dengan komputer atau IMK ya. Nah, seperti ini ya. Kita lihat generasi kelima ini udah transparan dan desainnya juga cukup elegan, lebih elegan lagi daripada yang generasi sebelumnya ya. Nah, kita lanjut pengenalan sistem komputer ya. Sistem komputer itu sudah pasti ada beberapa konsep dasar yang ya, sesuatu yang di komputer itu keras ya, yang termasuk perangkat keras unit ya, terus bisa mengatur operasi komputer, menjalankan fungsi pengolahan. Jadi dia bukanya ya, dia ngatur semuanya, dia memanajemen sirkulasi di dalamnya, misalnya perhitungan matematika. Kalau seandainya misalnya kita mengetik, ya yang ngatur keluar sampai di tampilan monitor. Memori ini adalah sebagai penyimpan data ya, simpanan data sementara program instruksi yang sedang dieksekusi oleh CPU. Terdapat dua jenis memori, yaitu random access memory RAM dan read only memory. Ya, bedanya ini kalau ini untuk baterai, kalau yang ini untuk penyimpanan pas kita mengetik ya. Kemudian perangkat input output ya, berfungsi memindahkan data antar komputer dengan lingkungan eksternal. Baik, apa namanya? Keyboard yang kita colok di belakang ya, kemudian mouse dan sebagainya. Yang berikutnya penyimpanan massa, dipergunakan untuk menyimpan data jangka panjang seperti hard drive ya, ini hard disk. Solid state drive ini sudah sering kita gunakan
atau banyak sudah digunakan oleh laptop atau PC saat ini ya, SSD namanya. Dan media penyimpanan eksternal. Kemudian perangkat lunak. Ini perangkat lunak ini adalah sistem operasi merupakan software ya, dipergunakan untuk mengendalikan dan mengelola perangkat keras komputer. Contoh sistem operasi antara lain itu ada Windows, Mac OS dan Linux ya. Ini sistem operasi yang ada saat ini ya. Kemudian aplikasi ini merupakan program-program yang digunakan untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Jadi kalau tidak ada Windows ini, kita tidak menginstal sistem operasi Windows, Mac OS dan Linux ini, otomatis aplikasi-aplikasi lainnya tidak bisa diinstal ya. Contohnya PDF, kemudian Microsoft Office, kemudian ada Photoshop dan lain sebagainya. Aplikasi ini merupakan program yang digunakan untuk menjalankan tugas-tugas tertentu seperti mengolah data, kata, penambahan web atau program desain grafis ya, seperti Photoshop, kemudian Corel ya, dan lainnya. Firmware merupakan program perangkat lunak yang terpasang pada perangkat keras khusus seperti BIOS pada motherboard komputer. Sistem pemrosesan ya. Kita lanjut ke sistem pemrosesan. Komputer bekerja dengan cara mengambil instruksi dari memori yang memproses CPU dan menyimpan hasil memori. Perangkat keras dan perangkat lunak disebut dengan siklus pemrosesan. Jaringan komputer. Ya, ini jaringan komputer. Ini ada beberapa ya, personal komputer ini terhubung ke jaringan komputer. Yang pertama LAN. Itu biasanya tersambung antar komputer satu atau laptop satu ke laptop lainnya ya. Nah, ini dalam sebuah kantor atau dalam sebuah ruangan. Belum tentu local area network itu bisa kita katakan bisa berkoneksi internet ya, tapi bisa saja antar salah satu laptop atau komputer ke PC lainnya ya. Dan ini juga jaringan komputer ini bisa dikaitkan dengan namanya internet ya, dengan adanya seperti kita berlangganan dengan penyedia jasa internet ya. Jadi wide area network ya, ini sama untuk berkomunikasi dengan komputer lain, berbagi data misalnya ya, mengakses sumber daya di lokasi jarak jauh yang tidak berdekatan. Ya, ini dia ya. Di local area network ini di dalam, kalau wide area network ini di luar internet. Kemudian ada cloud computing ya. Cloud computing ini komputasi cloud merupakan tempat di mana pengguna dapat menyimpan data dan menjalankan aplikasi dari jarak jauh menggunakan internet. Ya, ini biasanya kita contohkan yaitu Gmail atau email kita ya. Kemudian keamanan komputer. Keamanan komputer dilakukan untuk memberikan perlindungan sistem komputer dari ancaman seperti virus, malware, dan peretasan. Ini mencakup keamanan pengguna perangkat lunak, sandi yang kuat, dan praktek keamanan yang baik. Perlulah kita buat, misalnya refresh setiap 3 atau 6 bulan sekali password kita ya, atau password email kita. Ini bisa nanti dimasuki oleh orang-orang hacker ya. Jadi perlu kita amankan, atau apalagi kalau di dalam jaringan ini bisa saja nanti orang-orang menyusup mengambil data kita. Ya, demikian untuk perkuliahan kita hari ini. Nanti kita sambung ya. Jika ada komen boleh diterakan di bawah di channel YouTube ini. Kemudian jika ada waktu boleh juga di subscribe dan lain sebagainya ya, jangan lupa di like. Terima kasih, saya tutup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.